Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca surah akhir dari Al-Hasyr, surah yang ayat 21, 22, 23, dan 24. Bagaimana banyak dibaca oleh para aulia wa anzalna ini atas semua imam baca surat ini. Mau dia hafiz Quran atau enggak hafiz Quran pasti baca doa ini. Karena memang ini ayat yang terkenal. Kalau yang enggak hafal rugi, orangnya ayat udah terkenal banget. Baratnya udah viral ini ayat. Yang enggak hafal rugi, dan dia tengah termasuk yang enggak pengen kena sembuh dari segala macam penyakit. Karena ini doa ruqyah juga, doa penyembuh dari segala macam penyakit. Terus kita enggak mau rakus untuk menghafalnya, rugi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Man qara'a, siapa saja yang baca thalatha ayat min akhir surat al-Hasyr, 3 akhir ayat surah al-Hasyr, diawali dengan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim 3 kali, maka wakkalallah 70,000 malak yusalluna 'alaihi hatta yumsiya wa in mata fi dhalikal yawm mata syahidan. Siapa saja yang baca akhir al-Hasyr pagi dan sore, maka Allah akan kasih wakil 70.000 malaikat yang akan berselawat kepada dia sampai pagi, sampai sore, sampai pagi lagi. Inilah berkah surah al-Hasyr. Kalau malaikat berselawat maksudnya apa? Buat kita, buat yang baca surat ini. Malaikat mintain ampun. Kan enak dimintain ampun sama malaikat. Masa kita nggak mau baca ini tiap pagi sore? Udah dapat berkah, malaikat ampunin. Terus apa lagi? Wa in mata fi dzalikal yaum mata syahidan. Kalau seandainya dia mati hari itu, maka dia mati syahid. Maka ini mati syahid versi lunak. Ya. Versi lunak. Kenapa ya? Karena nggak pakai capek-capek keluar darah, nggak capek ikut perang, tapi mati syahid di atas kasur. Apabila dia baca surat ini al-Hasyr, maka Allah akan kasih kemuliaan. Dan ini memang surat kalau bisa sih baca dari awal, tapi rata-rata orang pada bacanya ini doang. Jadi kalau yang udah dapat sanad bacanya dari awal aja, bagus. Kenapa? Kalau dari awal lebih lengkap, sempurna. Karena ketika Rasulullah baca surat ini, Rasul disuruh sama Jibril, ketika kamu baca al-Hasyr pas sampai ayat 21, 22, 23, 24, letakkan tanganmu di atas kepala. Dha' kaffaika 'ala ra'sik, letakkan telapakmu di atas kepala. Syifa min kulli da', penyembuh dari segala penyakit, illasam, kecuali mati. Ini semua ulama pada ngambil riwayat surat al-Hasyr kayak begini. Maka ini surat yang saya senengin karena saya ada dapat sanadnya musalsal, hadis yang musalsal, hadis yang diriwayatkan secara berantai dan periwayatnya dalam keadaan posisi tertentu. Posisinya begini semua, maka semua yang baca al-Hasyr posisinya mengangkat tangan di atas kepala. Maka ini harus diamalkan. Yang mengamalkannya ternyata ulama-ulama ahli hadis. Walaupun sebagian ada yang mengatakan lemah hadisnya. Tapi dilihat sanadnya yang ahli hadis semua. Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Di sana di situ orang-orang ulama ahli hadis semua. Berarti Ibnu Hajar pasti ngeriwayatin ini. Pasti dia baca ini. Pasti ngamalin. Orang kalau udah dapat sanad pasti doyan amalin. Kenapa? Karena dia ngasih ke orang mesti dia gak ngamalin. Mata rantainya terus. Ada Jalaluddin As-Suyuti, ulama tafsir, ngeriwayatin juga mata rantainya. Tadi yang saya baca wa najmi idza hawa, dia ngeriwayatin juga. Imam Khalaf. Jadi Imam Khalaf an Hamzah ngeriwayatin baca al-Hasyr kayak begini juga. Ternyata mata rantainya ada di akhirnya itu Imam Khalaf an Hamzah yang bacanya modelnya wadduha.
Berarti dia baca Al-Hasyr-nya riwayat Imam Khalaf. Makanya Al-Hasyr ketika dibaca di Maroko, bacanya Imam Nafi Madinah. Yang bacaannya alaihimu. Kalau ada yang begitu itu alaihimu. Jadi beda-beda. Tapi yang meriwayatkannya Imam Hamzah dari Khalaf an Hamzah. Saya ngeliat pas ngeliat sanatnya, ada Imam Khalaf. Langsung dia pikir, wah berarti bacaan Imam Khalaf keren juga. Udah langsung cari sanat Imam Khalaf di mana. Ternyata bacaan yang biasa kita dengar. Wadduha wal-laili idza saja. Taunya itu doang kan, yang belakangnya aja dah. Padahal nggak semuanya gitu, ada juga cara-cara di tengah-tengah nanti ternyata ada sakta. Bukan semuanya hanya patokannya yang pasti dari Imam Hamzah, jangan, enggak semuanya. Jadi itulah berkahnya surah Al-Hasyr. Dan bacanya juga harus dibagusin ya. Jangan law tapi law anzalna, senyumin ketika tipis senyumin, anzalna hadzal qur'ana, jangan qur'ana ala jabalil lara jangan laro aitahu khashi'an mutasaddi'an min ngalir khasyatillah watilkal jangan sampai buru-buru, watilkal jangan, watilkal amsalu jangan mim gitu ngalir, watilkal amsalu jangan nana. Ayo latihan senyum. Kalau nggak senyum pasti ribuha watilkal amsalu ribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Nah, huwallah juga salah banyak. Huwallah harusnya gitu. Huwallah huwa jangan huwallah, salah. Banyak yang begitu. Qul huwallah ada kan? Qul huwallah huwallah, maka huwallah jangan huwallah. Pada begitu semua orang. Karena dia nggak tahu waw itu tebal, waw itu tipis. Huwallah huwallah. Jangan pengaruh ke lam. Lamnya tebal kan. Jadi wawunya tebelin juga. Huwallah. Maka kori-kori yang nggak belajar talaki, kori-kori yang nggak belajar talaki, pasti bacaannya salah semua. Maka kori-kori harus belajar lagi talaki. Kenapa? Karena dia biasanya semuanya tebal. Kenapa? Dia pengen ngebasin, jadi tebal semua. Karena memang enak, suara yang begitu enak, tapi itu salah. Maka qori yang talaki pasti dia bacanya tetap, walaupun enak dia tetap tajwidnya mantap. Huwallahul ladzi la. Kalau yang
tipis ditipisin. Kalau dia kan enggak. La ilaha i. Enggak i. Jadi semuanya pengen di ngebasin. Dari a'udzu aja udah salah. Ada kan enggak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi walaupun qari ya harus ikutin tajwid juga. Mau digetok sama ulama tajwid. Ente mau konser Quran apa mau konser irama yang ente mantepin? Irama penting, tapi tajwid lebih penting. Makanya jangan sampai ngelewatin. Jadi baca tebal tipisnya juga diperhatiin. Jangan mentang-mentang biar kedengaran enak. Shadaqallahul azim. Harusnya kan azim. Shadaqallahul azim. Kan ini tetap enak juga kan? Nggak perlu Shadaqallahul azim. Itu huruf tipis seperti tebal. Tipis kenapa? Azim. Artinya kan azim. Jadi banyak orang-orang yang qori itu belajar lagi. Ahmed Talaki Syekh yang ahli Qur'annya. Nah, jadi pengaruh ke bawah. Jadi lagi ketika dia acara-acara maulid, dia bacanya bagus karena dia mau belajar lagi. Kebanyakan paling nggak mau belajar lagi, udah merasa enak bacaan saya, nggak pasti, nggak mungkin salah. Oh dites, banyak yang salah. Jadi harus super ketat ya, baca Quran tuh harus super ketat. Jangan merasa udah bener, bahaya. Semua guru-guru Quran dites lagi sama pakar-pakarnya pada salah semua. Nah kalau guru Quran aja salah gimana kita ya? Jadi yuk sama-sama ngaji jangan ada batasnya. Sampai kita mati. Hasil atau enggak hasil, ya kita udah gugulin kewajiban. Dan seandainya kita belajar, Allah maafin kesalahan kita. Kalau enggak belajar berarti sombong. Udah merasa benar aja. Jadi tetap belajar, semuanya tetap harus belajar. Jangan bosan-bosan, oh ini tebal, oh ini tipis. Saya aja termasuk yang telat. Saya termasuk yang telat belajar. Karena saya dulu merasa juga udah hebat. Saya merasa udah hebat. Udah Quran pesantren masih ada salah aja. Ternyata dites sama orang Mesir habis dibantai. Oh, salah saya di sini. Baru banting setir. Oh, tebal tipis penting. Saya baca biasa aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disalahin. Padahal kan Timur Tengah itu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disalahin. Ternyata kamu suaranya masih keluar dari hidung. Waduh, dari hidung. Akhirnya saya tes. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh iya benar. Harusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau masih hidung salah. Karena yang suara hidung cuma gunnah sama nun sama mim. Ternyata disalahin. Ayo robah. Ya udah mau nggak mau saya ikutin yang suara agak sereman dikit. Oh kalau jadi hidung lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walau hidung semua tuh. Gimana caranya? Ya harus dilatih dari rongga mulut. Iyyaka. Tapi kalau iyyaka ka ada hidung itu. Wah, dibantai saya.
Oh, jadi gimana bacanya? Ya harus dikeluarin dari mulut semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Tapi kalau nasta'in, coba dah imam-imam kalau dipencet aja pasti hidung semua. Apalagi yang suaranya begitu. Allahu akbar. Oh, hidung semua tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dites hidung itu salah, fatal katanya. Jadi gimana? Ya rongga, keluarin dari rongga. Jangan tanpa kita sadari. Dan rata-rata hidung itu pas di mana? Pas lagi domah. Pas lagi matobi'i. Rata-rata di matobi'i. Coba. Mu'minun. Pasti mu'minun. Muflihun. Hun. Pasti ulaika humul muflihun. Tuh kan? Artinya kan? Muflihun. Bagusnya itu. Ayo, mu'minin. Mu'minin. Pasti hidung semua. Mu'minin. Kenapa? Karena ada ni. Gara-gara ada ni jadi keterusan. Ya jadi nin. Ada kan? Mu'minin. Mu'minin. Ni. Jadi mungkin gara-gara kurang ke bawah ya. Coba dipikirin dah. Kalau kita nggak ke bawahin pasti hidung yang jadinya. Mu'minin. Mu'minin. Kenapa? Karena ini nggak ke bawah. Coba kalau kita ke bawahin. Mu'minin, kan? Ya benar gak? Rasain dah. Mu'minin. Kita nggak kebawahin ininya, pasti keluar dari sini. Nasta'in, kan? Jadi in kan? In. Kenapa? Karena ini nggak ke bawah. Coba. Nasta'in. Itu kan? Terasa kan? Tapi kalau kita nggak kebawahin, nasta'in. Itu dibantai. Oh, ternyata rumusnya di situ. Kalau kita pengen keluar dari hidung itu benar-benar latihan. Jadi domah, kasroh, ame fathah itu yang matobi'i pasti hidung semua. Tukadziban, ban. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tukadziban. Kalau kita ngangak banget, ban, keluar dari rongga. Tapi kalau nggak ngangak, pasti hidung yang main. Makanya ngangaknya harus benar-benar ngangak, jangan tukadziban. Ya udah hidung, tapi tukadziban. Ngangaknya ngangak yang sedang ya. Bukan tukadziban, enggak gitu. Ngangak yang orang Arab tuh kalau buka yang sedang. Buka yang sedang. Tukadziban. Nah itu ternyata kesalahan rata-rata di situ. Dia udah jago Quran, kesalahannya di situ, pakai hidung semua. Latihannya memang gitu, pencet hidungnya. Kalau masih keluar dari hidung, berarti masih salah. Pencet hidungnya. Jadi harus gimana? Ya harus ngebas. Harus benar-benar suara kita benar-benar keluar dari rongga mulut. Karena keluar yang cuma hidung cuma sedikit. Hidung lagi. Ain itu bukan hidung, ain di sini. Hidung lagi.
A'u, 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 a'u. Jadi emang kalau dari hidung emang jadi apa ya sebabnya orang kenapa lari ke hidung pasti ada sebabnya. Kenapa udaranya dari hidung keluarnya? Mungkin ininya nggak maksimal. Gara-gara dari mulut nggak maksimal, jadi dia minta bantuan sama rongga hidung. Di situ mungkin jadi lari ke atas. Tapi kalau di sini maksimal, nggak ada jatah buat hidung. Mana maksimal. Tapi kalau nggak maksimal, ah, di situ ya bedanya. Jadi jangan hidung jadinya. Jadi harus belajar lepas suara. Jadi itu saja pelajaran kita. Mudah-mudahan surah Al-Hasyr ini dibagusin bacanya, tebal tipisnya juga latihan.